Balik lagi di JL's Corner. Kita kali ini akan membahas bahwa bagaimana mobil itu bisa membuka suatu daerah karena menjangkau suatu daerah dan juga jaraknya boleh jauh tapi kita bisa mempersingkat lah, maksudnya bisa ke mana-mana sekarang gitu dibandingkan zaman dulu kan orang naik kuda mungkin atau naik sapi. Bayangin kita ke Bandung naik sapi atau naik kuda gitu kan, aduh capek banget gitu. Nah, bagaimana ceritanya? Kali ini kita akan kembali lagi mundur ke belakang. Gimana? Ya, ini kebetulan kita bercerita karena memang ada satu peristiwa penting. Jadi pada tanggal 8 Maret 2007 itu ada 12 unit Grand Livina, Nissan Grand Livina kita tes masuk ke Laut Pasir Bromo. Nah, itu berangkatnya itu sehari sebelumnya, tanggal 7 dari Jogja. Oke. Nah, ketika kita dikasih unit mau melakukan perjalanan ke Bromo, begitu dikontak nyala radio, tiba-tiba ada peristiwa pesawat Garuda. Garuda Indonesia yang waktu itu ya, GA200 yang terbakar. Langsung saya kan panik mau test drive, kok ada ke peristiwa ini. Jadi saya mengecek ke kantor, apakah udah ada yang meliput belum Garuda Indonesia GA200 terbakar di Adi Sucipto. Ternyata dikata udah ada. Jadi saya bisa melanjutkan test drive. Nah, lalu dari Jogja kita nginap dulu sehari di Batu, kita nginap, baru besoknya kita ke Bromo. Foto-foto lah kita di Grand Livina di Laut Pasir di Bromo. Nah, waktu itu kan kayaknya hebat banget gitu ya. Ada MPV bisa menyemplung, bisa masuk ke pasir gitu kan, biasanya SUV. Nah, oke, itu udah selesai. Ketika saya iseng pulang, saya kembali, saya baca buku. Loh, ternyata 84 tahun sebelumnya orang tuh udah pergi ke Laut Pasir juga gitu loh. Jadi 84 tahun sebelumnya, yaitu tepatnya 7 Oktober 1923, ada 22 mobil mereka piknik ke Laut Pasir. Piknik, kita test drive. Dari mana tapi? Mereka dari Sukapura. Mereka ke sana. Nih ada gambarnya. Jadi mereka nanti kita tampilin deh supaya lebih jelas. Jadi ada gambarnya. Mereka mobil-mobil kuno pada tahun 1923 piknik. Lah kita kok test drive, kok ke sana udah merasa hebat gitu. Iya, udah merasa hebat. Loh, ternyata dulu udah ada. Nah, memang ada catatan khusus nih, itu kan 1923. Nah, ternyata kan mobil pertama masuk ke Indonesia tuh 1894. Itu yang punya Sunan Solo, Pakubuwono X. Jadi orang Indonesia pertama yang punya mobil di Hindia Belanda adalah orang Indonesia. Bukan orang Belanda. Bukan orang Belanda. Udah gitu 1 tahun sebelumnya 1893 sepeda motor pertama masuk di Indonesia juga, itu di Hindia Belanda. Itu adalah kendaraan bermotor pertama yang masuk. Itu 1893. Lah, kita juga gitu. Jadi setahun ada sepeda motor di Indonesia, tahun berikutnya mobil pertama masuk. Tapi tunggu dulu. Tadi motor itu berarti punya orang Belanda? Bukan, orang Inggris. Bukan juga. Itu orang Inggris, namanya John Potter. Dia itu jabatannya masinis pertama. Kira-kira kalau sekarang tuh kepala teknisi lah pabrik gula Umbul di Probolinggo. Jadi udah memang Belanda di sini, tapi yang punya mobil pertama motor pertama bukan sama sekali bukan orang Belanda. Dan yang punya motor pertama orang Inggris. Nah, Belanda itu malah tertinggal. Jadi Belanda baru mendapatkan mobil itu 1896. Jadi 2 tahun setelah Indonesia, mobil pertama di Indonesia, baru Belanda punya mobil. Jadi sebenarnya mobil tuh sama
di Indonesia tuh awal sekali panjang masuk. sejarahnya. Panjang. Gila. Dan yang memang mobil itu mengubah seluruh kehidupan. Iya. Jadi dulu kan kita kenal lah di waktu kita bersekolah dulu kan kita belajar mengenai perkebunan gula, tebu, pergula, macam-macam ada di wilayah. Nah, dulu sekali sebelum ada mobil, itu orang-orang tuh kayak terisolasi masuk di Prianger itu mereka sebut itu sekarang mungkin Priangan lah. Nah, Mereka di Priangan di sekarang Jawa Barat. naik Mereka kuda punya, kali gitu. iya mereka naik kuda sehingga mereka pun keluarganya tinggalnya di Batavia. Mereka pergi mungkin sebulan sekali baru ketemu atau ya pokoknya nggak terisolasi lah mereka. Iya, jauh. Nah setelah ada mobil, jarak itu kan menjadi relatif. Iya. Jadi orang yang perlu dulu perjalanan lama, terutama karena malam hari orang nggak bisa jalan, Iya, karena kan nggak ada pencahayaan iya, kan. iya. Nah ketika mobil pakai lampu bisa, mereka jalan malam sehingga akhirnya keluarga-keluarga masuk ke dalam perkebunan. Jadi mereka tidak terisolasi lagi. Iya, jadi udah terbuka lah Terbuka. ya. Nah, yang hebatnya adalah karena terbuka, mereka pergi kemana-mana kan. Mulai Jadi explore rekreasi. tuh. Mereka rekreasi, makanya Akhirnya orang buka tahu tempat ini, buka tempat itu gitu. Puncak, Papandayan, dataran tinggi Dieng, Sarangan, Tretes, Bromo, semua ada. Itu jadi zaman itu orang piknik. Yang seperti tadi kita lihat 1923, mereka piknik di sini. Nah, yang juga menarik adalah apa sih yang dibawa mobil gitu. Kita contoh aja dulu gini, dulu di Tosari di daerah situ ya, Bromo Iya, Tengger, Bromo di Gunung Tengger. Itu ada sanatorium buat kalau orang sakit ke sana berobat, biasanya paru-paru, beri-beri, itu penyakit-penyakit lama. Mereka ke tempat itu berobat di tempat yang sejuk, yang terisolasi. Nah, Nah, ke situnya orang perlu naik kuda seharian penuh. Jadi dari pagi berangkat sampai sore, udah gitu sore-sore masih mesti ditandu lagi masuk ke. Nah, dengan mobil sakit lagi yang lain kali dengan sampai sana. mobil tiba-tiba dengan mobil itu kira-kira tahun 1907. Jadi 114 tahun yang lalu itu ada dealer mobil Fairway Lugard. Fairway and Lugard itu mereka ngadain tour. Jadi untuk iklan mereka ngumpulin mobil, ada berapa mobil gitu ya, kira-kira ada 2 Spiker, 2 mobil Spiker, 1 Fiat dan 1 truk Fiat juga. Mereka konvoy kemana gitu supaya orang tahu ini loh kekuatan mobil, ini gunanya mobil. Apa ini loh yang apa maksudnya yang bisa kamu lakukan dengan mobil. Istilahnya gitu. Iya. Jadi mereka berangkat dari Bogor. Jadi dari Istana Bogor mereka jalan ke Bandung, terus piknik ke Pangalengan. Jadi mereka ke Pangalengan, jadi kira-kira tahun 1907. Pangalengan tuh udah jadi daerah piknik. Gila. Kita tahunya baru belakangan kan setelah merdeka. Iya. Tahun 60-an 70 kita pergi ke sana, tapi itu sebenarnya udah dari 1907. Lalu mereka sampai Semarang, ke Surabaya. Dari Surabaya mereka ke Tengger, mereka naik loh. Perjalanan yang tadinya butuh 1,5 hari, Jadi hanya jadi 1 jam jam-jaman. 15 menit. 1 jam 15 menit udah nyampe. Jadi karena semua jadi deket, lahir juga villa-villa. Iya. Jadi orang mobil naik ke gunung, karena dia bisa naik ke situ, ya udah bikin bikin rumah di situ. Jadi kalau dia katakanlah weekend dia pergi ke sana. Kita melihat betapa pariwisata zaman itu berkembang. Iya, Karena gara-gara adanya mobil. Benar-benar. Gila. Udah gitu, bayangin sebelumnya kalau naik kereta kuda mungkin mental-mentul gitu, nggak nyampe-nyampe orang. Apalagi tadi yang utama sih yang mau berobat tadi ya. Iya, yang sakit kan udah sakit masih menderita lagi dibawa. Jauh banget dengan lama. mobil 1 jam 15 menit udah nyampe dia di situ. Jadi akhirnya makin banyak orang yang tertarik. Iya. Nah, makin banyak juga akhirnya jalan yang dibuka juga kan jadinya akhirnya bisa dicapai sekarang gitu. Dan yang menarik adalah foto piknik mereka yang tertua yang pernah ada dibikin.
itu adalah 24 Februari 1907. Itu ketika itu yang jadi Banyu Biru ya, yang di Banyu Biru. Banyu Biru. Ya, itu kan kita Banyu Biru. Tapi ini waktu itu di bukunya karena pakai bahasa Belanda, dia bilang blow water. Jadi ya blow itu biru, ya Banyu Biru. Water ya Banyu Biru. Jadi wilayah itu udah ada, dan bayangin itu ada 18 kendaraan bermotor jalan-jalan ke sana. Dan itu merek-mereknya beberapa masih ada sekarang. Jadi kan kira-kira ada mobil darak sekarang udah nggak ada. Nggak ada. Spiker juga udah nggak ada. Tapi ada Fiat ada. Peugeot ada. Lalu yang lainnya mobil-mobil itu udah nggak ada. Dan uniknya pada saat itu juga ada satu sepeda motor. Jadi di klub ini Surabaya Motor Club itu yang kemudian menjadi Java Motor Club itu mengadakan piknik. Nah ini piknik pertama mereka. Ya setelah itu secara rutin. Iya, terus. Dan rupanya tadi yang kita bilang ada sanatorium di Tosari itu menjadi semacam pembuktian. Jadi kalau ada mobil baru mau diperkenalkan, dicoba ke sana. Wah, bisa sampai sana ya. Berarti bagus gitu. Dan itu Chevrolet 1920 itu dijajal ke sana juga. Jadi sama saya ini mau nanya tadi lupa berarti kan ada mobil-mobil itu bukan hanya bisa mencapai tapi membawa sesuatu juga, karena ada truk kan jadinya harusnya membawa muatan banyak juga lebih cepat sehingga barang-barang itu juga bisa didistribusikan secara lebih cepat ya, dan itu sebabnya dibawa truk. Nah ketika nanjak Tosari ya berat lah truknya kan, namanya truk tidak secepat mobil-mobil yang kecil, tapi kuat, dia nggak perlu dengan tenaganya sendiri dia menaklukkan itu lumayan tinggi loh, itu kan kira-kira 2000-an meter di atas permukaan laut. Jadi memang zaman dulu itu mobil itu banyak aspek kehidupan yang kemudian muncul. Dan yang menarik adalah Java Motor Club itu, Java Motor Club yang tadinya Surabaya Motor Club, itu yang luar biasa adalah mereka mengeluarkan buku panduan mengenai hotel. Jadi di seluruh kota dipetain sama mereka, dibukukan. Jadi kayak ada buku katalog. Iya, kalau ke sini jadi misalnya di Bogor hotelnya apa, teleponnya berapa, ketinggiannya dari permukaan tanah berapa, dari permukaan laut. Jadi udah ada. Jadi kalau kita mau piknik ke puncak tingginya berapa. Jadi itu begitu rajinnya Java Motor Club itu. Iya. Jadi artinya mobil masih semangat kehadiran mobil di Indonesia membawa perubahan. Banyak sekali perubahan. Sehingga orang-orang yang kerja di dalam perkebunan tidak menjadi terasing. Lalu mereka juga jalan-jalan. Karena mereka jalan-jalan, muncullah tempat pariwisata di mana-mana. Jadi kita tinggal meneruskan aja sebetulnya. Tinggal meneruskan aja apa yang ketika kita merdeka ya kita ambil alih itu. Tapi sebelumnya ya mereka udah melakukan itu. Dan mereka sebenarnya berterima kasih pada Daendels karena karena bahan dasarnya dari dia waktu ketika dia membuat Anyer Panarukan, dia bikin kan Anyer Panarukan tuh 1000 kilometer lebih. Nah itu menjadi dasar dari perjalanan. Jadi dengan adanya jalan itu orang bisa piknik gitu. Jadi sebenarnya menarik bahwa mobil itu mengubah cara hidup kita. Jadi tadinya bukan hanya sekedar bangga-banggaan ya. Status simbol bahwa kita punya mobil. Tapi justru menggerakkan ekonomi karena pariwisata hidup. Lalu angkutan tadi ada truk, angkutan juga jadi lancar. Nah, jadi disinilah arti penting mobil bagi Indonesia, terutama ketika masih bernama Hindia Belanda. Dan berarti Indonesia kan udah cepet banget, maksudnya
mobil masuk ke Indonesia tuh juga cepat loh. Cepet, lebih Cepet. bayangin 2 tahun lebih cepat dari Belanda yang menjajah gimana? Iya gitu. Jadi, aduh, hebat juga gitu kan kalau dipikirin maksudnya di dunia gitu ya. Bisa sampai di Indonesia lebih cepat, yang punya bukan orang Belanda lagi. Ya, yang menarik itu. Iya. Boleh Belanda menduduki Indonesia, tapi yang punya kendaraan bermotor pertama, sepeda motor, orang Inggris, John Potter. Lalu yang Lagi punya sih. mobil pertama, Pakubuwono ke-10 dari Solo. Oke, jadi sampai sini dulu episode kali ini. Kita membahas tadi kan bagaimana mobil di Indonesia itu justru dampaknya besar banget ya kan, kehadirannya yang cukup bisa dikatakan awal di dunia ya kan, terus juga akhirnya itu yang membuka Isolasi. isolasi lah, membuka bisa Keterasingan, bisa kemana-mana, semuanya menempuh jarak lebih mudah gitu. Oke. Itu saja untuk episode sekali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di JL's Corner selanjutnya. Baik.